Yang baca Quran di dalam sholat posisi duduk, sholat sunnah, bukan 25, 50 pahalanya setiap huruf. Tapi baca Quran posisi berdiri, sholat sambil baca Quran, setiap hurufnya 100 pahala. Ya Habibi ya Muhammad. Apa lebih banyak pahalanya membaca Al-Quran itu ketika sholat, Ustaz? Lalu bagaimana cara sholat sambil membaca Al-Quran agar tidak banyak bergerak karena takut membatalkan sholat dan takut mushaf atau HP jatuh ketika sujud? Dan membaca Al-Quran di HP, apa bedanya pahalanya ketika membaca mushaf di Al-Quran? Imam Ali bin Abi Thalib mensyarahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang setiap huruf Al-Quran 10 pahala. Itu kata Imam Ali, 10 pahala itu bagi orang yang baca Quran tidak punya wudu. Alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10 kalau nggak punya wudu. Tapi yang punya wudu bukan 10, 25 setiap hurufnya. Yang baca Quran di dalam sholat posisi duduk, sholat sunnah, bukan 25, 50 pahalanya setiap huruf. Tapi baca Quran posisi berdiri, sholat sambil baca Quran, setiap hurufnya 100 pahala. Oh hebat, 10 banding 100. Gimana caranya Habib? Ya, kalau anda hafal silahkan baca dengan menghafal. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, baca. Siapkan tempat kayak gitu, itu tempat Quran taruh. Waktu ngambil ya pelan-pelan, nggak apa-apa. Selesai ditaruh pelan-pelan. Yang penting jangan gerak 3 kali beturut-turut. Kalau pakai HP Beb, ya tidak ada masalah, taruh, buka, gitu. Kalau waktu sujud jatuh, ya bisa anda ambil nggak? Bisa anda ambil. Nggak bisa ya sudah selesai. Rakaat itu jangan baca pakai HP, baca yang hafal. Kan gitu. Nggak ada masalah. Nah, untuk perbedaan baca Quran melalui mushaf atau melalui HP tentang pahala nggak ada bedanya ya, karena yang dibaca sama-sama Al-Quran. Ini baca Quran, di HP juga baca Al-Quran. Tapi berkahnya itu dikatakan oleh Habib Bakar Adni beda. Berkahnya itu beda. Kita baca Al-Quran melalui mushaf dengan kita baca Quran melalui HP, berkahnya itu beda. Pahalanya sama-sama Al-Quran. Kenapa? Apa yang membedakan? Naam, yang membedakan kalau Quran ini dibuat, dicetak, apa? Niatnya nyetak ini untuk Al-Quran. Jadi niatnya itu memang untuk Quran. Tapi ini dibuat oleh orang kafir untuk apa? Ini niatnya untuk jelek, untuk kita nonton hal-hal yang gak bagus. Orang mukmin aja memanfaatkan Al-Quran. Nah, niat pembuatnya itu mempengaruhi berkah bacaan kita. Nah, tapi nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Untuk mempermudah boleh, nggak apa-apa. Pahalanya sama, cuma berkahnya yang tidak sama. Baik. Masih berkaitan dengan Al-Quran nih Ustaz. Di bulan Ramadan itu kan bagusnya membaca Al-Quran. Lalu lebih utama mana? Membacanya dengan arti atau tidak? Itu yang pertama. Membacanya dengan arti. Afala yatadabbarun Quran am ala qulubin aqfaluha. Al-Quran itu bukan hanya sebagai bacaan. Al-Quran itu juga untuk kita renungkan, tadabbur. Tadabbur bukan membaca tartil. Membaca tartil ada ayatnya warattilil Qur'ana tartila, itu membaca dengan benar dan tartil. Kalau tadabbur ini memahami maknanya, ya jelas membaca dengan berusaha memahami maknanya jauh lebih afdal daripada membaca tanpa memahami makna. Gimana cara memahami makna? Ya belajar bahasa Arab.
Terjemahan gimana Habib? Oke lah, terjemahan menjadi alternatif terakhir. Tapi hati-hati ya, jika ada kadang-kadang terjemahan itu ada salah ketik atau ada terjemahan yang enggak bagus, karena tidak ada jaminan terjemahan Al-Quran itu benar. Nah, ingat ya, jaminan dari Allah itu Al-Quran pasti benar, enggak mungkin ada yang bisa merubah, pasti ketahuan. Tapi tidak ada jaminan dari Allah atau Rasul terjemahan Al-Quran yang ada itu benar. Awas nanti ada menyusupkan terjemah yang salah, Anda nanti memahami Quran dengan pemahaman yang salah. Hati-hati. Yang kedua, lebih utama menghatamkan berkali-kali atau satu kali tapi dengan metode maknanya. Dua-duanya bagus, dua-duanya ada keistimewaan. Yang penting bacanya benar, tartil, berkali-kali bagus jika bacanya benar tartil. Sekali tapi dia merenungi makna sehingga waktu yang lama sebulan hanya bisa sekali, bagus. Gitu para aulia salihin, para salaf itu ada berbagai macam. Ada yang hatam setiap hari seperti Imam Syafi'i. Ada yang hatam 3 hari sekali. Ada yang hatam 6 hari sekali. Ada yang hatam 10 hari sekali. Ada yang hatam sebulan sekali. Ada yang seumur hidup belum hatam. Dia baca Quran terus, belum hatam. Kenapa? Karena dia merenungi maknanya. Sudahkah ini saya lakukan? Sudahkah perintah ini saya lakukan? Sudahkah larangan saya tinggalkan? Seperti itu mereka. Maka itu untuk kelas kita, okelah, sebulan untuk Ramadan ini 3-4 kali itu bagus. Jangan saya enggak hatam-hatam karena merenungi bacaan Quran. Saya berapa jam Anda baca Quran? 5 menit. Merenungi model apa ini? Malas Anda itu, bukan merenungi. Mereka itu enggak, waktunya itu untuk Al-Quran, tapi belum hatam. Kenapa? Merenungi. Tapi waktunya semuanya itu untuk Quran kebanyakan. Waktu 5-10 menit untuk Quran, sok merenungi. Males wis, ngaku aja.